Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Lilis Nurfaiza. Kali ini kita mau belajar tentang nama dan fungsi pada mesin obras. Kebetulan mesin obras yang aku punya ini adalah mesin obras tipikal yang udah industri ya. Dan untuk tipenya tipe GN794. Perlu diketahui sebenarnya nama dan fungsi dari komponen mesin obras ini tidak perlu dihafalkan. Paling tidak perlu kita pelajari saja agar memudahkan kita ketika kita ingin mengganti suku cadang yang rusak. Paling tidak tuh kita tahu nama dari suku cadang yang nantinya perlu kita ganti. Itu kita tahu namanya ya teman-teman. Oke, sebelum ke pembahasannya, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini ya, untuk tekan like, subscribe, follow, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapat pemberitahuan dari video terbaru aku, karena pastinya aku bakal share seputar dunia jahit menjahit. Dan semoga ilmu yang aku sampaikan ini dapat bermanfaat baik untuk aku maupun untuk kita semua. Amin. Oke, kita bahas ya teman-teman. Di sini ada paket tiang ya. Di sini aku sebut paket tiang. Biasanya waktu kita membeli paket tiang ini, dia udah include beserta mangkok maupun bagian atas benangnya ini ya. Untuk cagak benangnya ini tuh udah include. Jadi ini namanya paket benang, yang aku namakan paket benang, udah include dari satu set paket tiang benangnya ini. Nah, ini fungsinya untuk meletakkan benang ya, agar benang shifting dan aman pada tempatnya. Dilengkapi dengan alur-alurnya ini. Tujuannya untuk mempermudah jalannya benang ketika digunakan untuk mengobras. Nah, di sini ada namanya stainless mahkota. Tujuannya untuk pembagi benang. Ya, di sini untuk mesin obras tipikal mempunyai 4 benang. 4 tempat tiang benang ya. Tapi yang aku gunakan itu kebanyakan cuma 3 benang. Kalau 3 benang itu pakai 1 jarum udah cukup. Gitu ya. Jadi sesuai kebutuhan. Kalau buat mengobras bahan kaos, jadi kalian siapkan 4 benang. Dan kebetulan ini yang aku pasang benangnya ini benang biasa, benang yang bagus ya, jadi jahitannya itu lebih kuat. Tapi kalau untuk saving costnya, kalian bisa gunakan benang kapas maupun benang kapas maupun benang serat ya. Jadi nanti saving costnya tuh nggak bengkak banget. Tapi kalau buat jahit halusan, aku saranin pakai benang yang biasa kayak gini, yang seratnya itu tebel. Oke ya, lanjut ke komponen lagi. Bawahnya mahkota stainless ini ada namanya tension. Tujuan dari tension ini yaitu sebagai pengatur tegangan benang. Jadi untuk mengencangkan atau mengendorkan jahitan, kita bisa mengatur bagian tensionnya ini. Jadi kita atur tegangannya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan di sini ada di bawah tension ada namanya tiang pembatas. Biasanya yang belum tahu dari fungsi dari tiang pembatas ini yaitu tujuannya untuk alat pembatas ya. Ini cocok banget untuk pemula ketika belajar mengobras. Jadi untuk membatasi kain agar tidak melebihi yang dipotong. Cukup paham ya, jadi fungsi dari tiang pembatas ini yaitu sebagai alat pembatas ketika mengobras. Dan lanjut, di sini ada tutup pelatuk kaca. Yaitu ini wajib ada ya. Kalau menurut aku ini wajib ada. Tujuannya yaitu untuk melindungi muka kita dari debu-debu yang bertebangan ketika kita mengobras. Karena waktu kita cutting dari pemotongan obras itu biasanya tuh banyak serbuk-serbuk kotoran maupun rempah-rempah kain ya. Jadi ini tuh wajib banget ada. Tujuannya untuk menghindari
atau melindungi muka kita dari kotoran maupun pecahan jarum. Karena waktu mengobras tidak bisa dipungkiri jarum tuh juga bisa patah. Jadi biar jarumnya tuh waktu patah tuh nggak mengenai muka kita langsung dengan adanya pelatuk pelindung kaca ini ya teman-teman. Kemudian di bawah sini ada namanya tutup slot atau plat tarik tutup muka ya, yaitu untuk melindungi bagian dalam mesin. Cara penggunaannya kita tinggal tarik ke kanan dengan tenaga ya, sampai benar-benar terbuka seperti ini. Maaf, ini untuk mesinnya belum dibersihkan, jadi agak kotor ya. Memang nggak agak sih, memang kotor ya. Jadi kalau waktu kita membukanya itu harus benar-benar sampai pol ya, jangan setengah. Kalau setengah kayak gini bisa merusak komponen yang ada di dalamnya. Jadi pastikan ketika kita membuka itu membukanya dengan benar dan menutupnya juga dengan benar. Pastikan benar-benar rapat. Kemudian di sampingnya ini ada namanya poli kepala. Ini tuh untuk mengatur langkah jahitan ya, atau langkah obrasan. Jadi ketika memutar ini kan agak susah, kenceng. Kalau yang belum tahu cara penggunaannya tuh dengan cara kita kontrol tekanannya ya. Jadi pedal yang untuk mengoperasikan mesin keadaan mati ya, ini keadaan mesin mati, kita injak gini, kita kasih tekanan, kemudian baru kita kontrol untuk poli kepalanya. Ini disesuaikan dengan langkah yang kita butuhkan. Kemudian ini plat tutup samping atau plat datar ya, untuk melindungi bagian dalam benang. Ini plat datar berbahan stainless. Kelihatan ya teman-teman. Kemudian naik di sini ada namanya drat bushing sepatu, yaitu untuk tekanan sepatu. Jadi berat dan ringannya tergantung pengaturan tekanan bushingnya ya. Terus perlu diketahui untuk tekanan yang terlalu ringan maka akan menyebabkan anyaman meleset. Jadi ada suara motor ya. Jadi kalau kita mau mengatur drat bushingnya, yaitu ini untuk mengatur tekanan sepatunya. Jadi berat dan ringannya tergantung pengaturan tekanan bushing dratnya ini ya. Dan di belakang dratnya ini tuh ada pengangkat sepatu, tuas pengangkat sepatu. Tujuannya yaitu untuk melepas sepatu. Nah, kelihatan ya sepatunya ini udah lepas. Nah, jadi cara menggunakannya tuh kayak gini. Nah, ini tinggal diangkat dan ini tinggal dilepas. Ini untuk mengangkat dan memasang atau melepaskan tiang sepatunya. Jadi ini namanya plat pengangkat sepatu ya, untuk mengangkat sepatu obras. Kita balik lagi ke sini. Di belakangnya mahkota ini ada namanya tutup oli, yaitu untuk mengisi ulang oli ya, jika memang kurang dari standar pengisian, sekaligus sebagai indikator sirkulasi minyak ya. Jadi ketika kita ingin mengganti minyak, itu tinggal kita buka tutup olinya ini teman-teman. Oh iya, ini tadi aku belum jelasin, ketika kita mengangkat plat sepatunya dan ini keluar ya, ini namanya tangkai sepatu. Ini juga bisa menyebabkan suku cadang bisa diganti ya. Ini tangkai sepatu, fungsinya sebagai pegangan sepatu. Ciri dari tangkai yang rusak yaitu bengkok, biasanya nggak mau rapat dengan pisau obrasnya ini ya. Jadi kalau tangkai sepatunya ciri-ciri rusak, itu nggak mau rapat dengan pisau obrasnya. Paham ya? Ini kita pasang kembali dengan cara mengangkat plat pengangkat sepatunya ya. Jadi yang mau aku bahas ini tentang komponen mesin obras yang nampak dari luar dulu ya,
untuk bagian dalam komponen sini-sininya nanti kita bahas di part 2 ya, atau part berikutnya. Ini kita lanjut lagi. Nah, di sini namanya, ini udah aku jelasin ya, ini namanya poli kepala. Dan di sini ada fan belt ya. Fan beltnya kelihatan nggak? Atau nggak kita lihat dari bawah sini teman-teman. Nah, di sini terlihat ya teman-teman. Ini namanya fan belt. Ini namanya fan belt, yaitu untuk memudahkan jalannya mesin obras ketika beroperasi. Itu penting, fan belt itu penting untuk menggerakkan mesin ya. Kemudian di sini adanya namanya tutup samping fan belt, yaitu untuk melindungi jalannya fan belt ya. Jadi ketika kita menjalankan mesin, aku sarankan tidak meletakkan potongan kain ya, potongan kain atau yang mudah menyangkut pada putaran fan belt di sini, karena bisa menyebabkan rusak ya. Jadi untuk meletakkan, misalkan kita mau nyiapinkan perca buat ngetes hasil anyaman obras, sebaiknya letakkan di sisi sebelah kanan, sebelah kiri, jangan di sisi sebelah kanan ya teman-teman, karena bisa berbahaya. Kemudian kita balik lagi di sini. Ini belum aku jelasin ya. Ini namanya tutup plat samping atau tutup kotak samping ya. Berbahan plastik, berfungsi sebagai penutup samping saja. Nah, ini bisa dibuka. Cara membukanya di sini ada tombol pasnya ya. Tinggal kita tekan aja kayak gini. Nah, aduh, kayak gitu ya. Cara menutupnya juga harus rapat. Nah, kayak gitu. Kemudian ini ada namanya meja untuk shafting mesin jahit ya, mesin obrasnya. Kemudian untuk meletakkan kain dan memudahkan jalannya mengobras. Adanya meja ini memudahkan kita ya untuk mengerjakan obrasan atau menjahit obras. Kemudian ini ada kotak sampah beserta alur pembuangan sampahnya. Kemudian ada tombol on off-nya, yaitu untuk menyalakan dan untuk mematikan. Di sini masih dinamo biasa ya, belum servo, jadi belum ada kontrol kecepatannya. Jadi ini bentuk dinamo biasa. Kemudian ini ada rantai pedal untuk rem atau untuk mengangkat sepatu ya, untuk mengangkat sepatu, pedal untuk mengangkat sepatu. Jadi fungsinya untuk mengangkat sepatu menggunakan kaki ya. Kemudian yang ini, yang sisi sebelah kiri, ini pedal untuk menjalankan mesin obras. Nah, aku rasa cukup itu dulu yang aku tahu, dan semoga yang aku jelaskan ini dapat memudahkan kalian dalam mengenali nama dan fungsi dari komponen yang ada di mesin tipikal, dan memudahkan kalian ketika ingin mengganti suku cadang pada mesin obras. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf, karena di sini juga ilmu aku masih terbatas, masih banyak belajar, dan tentunya masih banyak kekurangan ya, karena aku juga belajarnya secara otodidak. Ketika belajar di LPK itu tidak dijelaskan secara detail, jadi ini aku charge sendiri dari beberapa referensi, dan semoga yang aku sampaikan ini dapat bermanfaat. Apabila kalian suka dengan penyampaian aku ini, aku tidak meminta lebih, aku hanya meminta untuk dukungan kalian dengan tekan like dan subscribe-nya. Semoga menjadi amal untuk kita semua ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah setia dukung channel ini. Semoga channel ini dapat terus berkembang dan dapat memberikan edukasi seputar dunia jahit menjahit. Thank you for watching. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.